Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu waghfir ghafur warhamna rahmah anta maulana fansurna 'alal qaumil. Allahu akbar. Turun di keheningan malam Anda minta, ya Allah. Kalau nggak paham ayatnya, bacakan maknanya. Hamba mohon ya Allah, hamba-hamba yang salah, tidak luput dari dosa, tapi ampunanmu lebih luas ya Allah dibandingkan dengan murkamu. Mohon ya Allah, ya Rabb, rahmatak. Para ulama itu kalau dalam kesempatan dia memohon, kalimatnya singkat, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Minta. Dan dia bayangkan bapaknya, ibunya, dirinya, istrinya, atau istri suaminya, anak-anaknya. Minta. Dan setelah dia salat tahajud menjelang kepada fajar, dia mohon kepada Allah. Itu yang disebut oleh Quran surah ke-51 ayat 18, kebiasaan istighfar dia. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmatak ya Rabb. Allahumma rahmatak. Allahumma rahmatak. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا Kau Tuhan kami ya Allah. Kalau Tuhan saja tidak mengampuni kami, lantas kepada siapa lagi yang mesti minta ampun? Kalau yang maha mengampun saja, yang maha pengampun tidak menurunkan ampunannya, lantas kepada siapa lagi kami mesti memohon? Kalau yang maha rahmat saja tidak menurunkan rahmatnya, kepada siapa lagi kami mesti minta ya Rabb? Anda mintakan sujud. Anda minta untuk teman-teman Anda sekitaran. Kalau Anda merasa baik, minta saudara yang lain. Minta yang jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, di Palu, di Lombok, seluruh kisaran Nusantara, Indonesia, belahan dunia, mohonkan. Sepanjang ada orang-orang beristighfar, maka itu bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Tapi yang paling menarik, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mungkin menghadap umatmu ya Muhammad SAW, sepanjang engkau ada bersama mereka. Wa anta fihim. Jadi kalau nabinya masih ada, umatnya enggak akan diadab. Tapi sekarang bagaimana kalau nabinya enggak ada? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kenapa kalimat kata kerja itu berubah jadi kata benda, isim fa'il, pelaku? Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, pakai kata kerja. Saya nggak akan mungkin mengazab mereka ya Muhammad sepanjang engkau masih ada dengan mereka. Kata kerja. Kenapa ada menggunakan kata kerja di situ? Karena pekerjaan umatnya Muhammad SAW dulu ketika nabinya ada, masuk Islam mereka, jarang yang bermaksiat itu jarang. Semuanya taat. Tapi ketika berubah kalimatnya setelah nabinya wafat, menggunakan isim fa'il mu'adzibahum pakai mim. Kenapa berubah pakai mim? Isim fa'il tuh. Isim fa'il itu langsung memberi pelaku. Ingin memberikan gambaran, setelah kamu wafat banyak penyimpangan di umatmu, sudah layak sebetulnya mereka diadab. Sudah layak diazab nih. Cuman kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Wahum yastaghfirun. Karena ada sebagian di antara mereka yang banyak istighfar kepada Allah. Itu yang bangun di malam hari. Mungkin antum tuh belum dihukum, bukan karena antum nggak salah. Ada tetangga antum yang malam-malam istighfar, bangun tahajud. Dia mohon ampunan kepada Allah. Dan kenapa Anda tidak menjadi pelakunya? Bangun malam istighfar, minta ampun. Walaupun menjelang fajar cuma 5 menit, 3 menit, duduk aja, nggak usah ketahuan orang lain. Minta. Astagfirullah, astagfirullah, marahmatak. Jadi kalau ampunan sudah diturunkan, keberkahan datang teman-teman. Datang, minimal cinta Allah datang. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta pada orang taubat. Ya, ini lihat sini nih, ini gelas nih. Isinya air. Ini kalau kotor, ditutup nih, nggak bisa masuk apapun. Saya sering contohkan ini, nggak bisa masuk apapun. Ini hidayah mau masuk susah. Anda mau buka, kalau sudah buka, Anda kosongkan dulu ini, tutup, buka sekat maksiatnya, buka begini, keluarkan kotorannya dengan istighfar. Begitu Anda keluarkan kosong, kalau kosong diisi apa aja gampang. Maka sholat jadi gampang, baca Quran jadi gampang, sedekah jadi gampang, semua jadi gampang. Kalau sudah gampang maka sudah dekatlah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tawaran yang kedua. Ada ayat-ayat Quran yang jadi bimbingan Anda untuk lebih dekat kepada Allah sekaligus menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kecuali Rasul, Nabi yang sifatnya maksum. Tapi kita yang bukan Nabi dan Rasul pasti pernah berbuat salah. Tapi rahmat Allah memberikan jaminan untuk menghapuskan semua kesalahan itu.
Jadi kalau Anda tidak mengambilnya, bukan Allah yang salah, manusianya yang memang tidak ingin berubah jadi lebih baik. Coba. Paham sampai sini? Baik. Jadi itu yang dimaksudkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Makna rahmat yang pertama, ampunan dari semua dosa. Maka saya ajak, yo bangun ya malam-malam. Biasanya suka ada yang nginap di sini tuh. Jumat baru pulang pagi. Nanti saya tugaskan imam barusan untuk mengimami malam ini. Ya, untuk bisa sholat dengan beliau nanti malam, ya. Dan bacakan tuh ayat-ayat tobat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diterima oleh Allah untuk diampuni, Dua, makna rahmat. Makna rahmat. Rahmat itu bisa jadi juga kasih sayang yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi. Kasih sayang Allah yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi dari masalah yang sedang ia alami. Masya Allah. Dari masalah yang sedang ia alami. Jadi kalau Allah ingin memberikan solusi, jalan keluar bagi seorang hamba untuk mengatasi persoalan yang sedang ia hadapi, itu sebelum diberikan solusi, rahmat dulu diturunkan. Rahmat. Awas. Dalilnya kita ambil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155 itu ujiannya, contohnya. 156 kesabaran dalam menerimanya. 157 rahmat dan solusinya. Ya, kita ambil langsung ayatnya, kita bacakan. Paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai'. Dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai macam ujian kehidupan. Jadi hukum kehidupan mengatakan setiap orang hidup pasti akan bersanding dengan ujian. Ujian ini sifatnya masalah. Tolong pahami dulu ya, tolong pahami. Ujian ini diturunkan oleh Allah bukan ingin menjadikan orang hidup terbelit masalah, bukan. Awas, lihat cara berpikirnya. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan seorang hamba. Jadi kalau seseorang sedang mendapatkan ujian masalah, sebetulnya masalah itu turun bukan ingin menjadikan kehidupan dia bermasalah, bukan. Jangan salah cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah karena Allah ingin merubah kualitas hidupnya jadi meningkat lebih baik. Karena dalam kehidupan dunia itu sifat ujian selalu hadir untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Gini, logika paling sederhananya sekali. SD, anak SD. Kalau dia mau naik ke SMP, ikut ujian nggak? Ujian. Masalahnya banyak yang dihadapi, soal-soal. Kerjakan ini, kerjakan itu. Jadi masalah tuh. Dia pikirin, ibunya kemudian ikut terlibat, bimbing, ajarin ini, ajarin ini, ajarin ini. Ini baca ya, ini ibu Budi, ini bapak Budi, ini tetangga Budi, ini tasnya Budi, ya ini kucingnya Budi. Dia tanya, kenapa semuanya punya Budi? Nah, itulah orang Budi itu orang yang sangat kaya, punya semuanya, tapi kekayaannya tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau seperti Budi? Mau mah, udah gitu. Ayo baca. Kalau kamu bisa baca dengan baik, besok atasi ujian itu, kamu insya Allah dekat seperti Budi. Semangat dia. Begitu di jalan dia mau masuk ke sekolah, wah ini ibu Budi, ini bapak Budi, masya Allah. Sampai ke gurunya mengatakan, pak ini ibu Budi. Padahal ibu dia namanya Asep. Sini. Nah, jadi anak SD itu diuji bukan untuk membuat dia bermasalah, tapi supaya kualitas keilmuannya meningkat, mentalnya naik, bagus. Apa ukurannya? Ujian. Kalau sudah lulus dari situ baru masuk SMP. Sebab kalau tidak diuji, bagaimana ketahuan dia mampu menjalani tingkat kehidupan dari dia di SMP? Tingkat pendidikan dia di SMP, pelajaran dia di SMP, mesti naik dulu statusnya. SMP pengen masuk ke SMA, ikut ujian. SMA pengen masuk kampus, ikut ujian. Dari kampus pengen dapat ijazah, ikut ujian. Nggak ada tiba-tiba ujung-ujung orang dapat ijazah. Ikut ujian. Walaupun formalitas ilmunya lebih tinggi dari dosennya, tetap akan ikut ujian, di sidang sama dosen, tetap ikut. Kenapa? Karena itu hukum kehidupan. Anda di rumah tangga, Anda di kantor, Anda di kehidupan sosial, pengen hebat, naik status, pengen lebih mulia, pengen lebih kuat, pengen naik status sosialnya, pengen lebih tinggi kedudukan, ikut ujian.
Anak SD ada diuji, masa anak enggak? Kalau anak enggak siap menghadapi ujian, tanyakan sama anak SD. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau Anda tidak siap menghadapi ujian, malu sama anak SD. Anak SD ada diuji, masa ada yang lulus SD nggak mau diuji? Anak SD aja belum berumah tangga, Anda sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga lulus ujian, masa ada yang berumah tangga nggak mau diuji? Ini siapa? Halo? Nah, itu ya. Apakah jomblo diuji? Diuji, sama aja. Ada ujian persaingan, ada ujian macam-macam, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf mau bertanya tentang Rabu terakhir di bulan Safar. Mohon penjelasannya, mohon maaf dan mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu terakhir bulan Safar. Mungkin istilah Rabu Wekasan. Ini setiap ditanya itu. Sudah banyak di YouTube tuh cebar itu. Cuman di saat kita menjawab secara ilmiah itu ada yang nggak terima, ada ini, ada. Bahkan ada yang terkopoh-kopoh mengomentari. Serba salah kita mau ngomong apa. Jadi gini loh ya. Yang pertama, nggak ada hari naas, nggak ada hari celaka, nggak ada hari buruk, nggak ada hari bala. Hari bencana adalah hari kita bermaksiat. Selesai. Hari bencana adalah hari bermaksiat. Jangan percaya hari Rabu hari maksiat atau hari bulan Safar bulan maksiat. Jangan percaya bulan Safar bulan celaka, ada bulan kapit, bulan sengsara, bulan sempit rizki, nggak ada itu semuanya. Hari Allah adalah baik semuanya. Hari jelek itu adalah hari kita bermaksiat. Seperti itu. Kemudian kisah tentang Rabu Wekasan yang kami dengar adalah ceritanya ada seorang minas solihin, orang soleh, mengatakan bahwasanya di hari ini akan datang bencana begini. Kita tidak boleh mengatakan ini omongan Nabi, bukan dari Nabi, bukan dari Rasul. Nah, sekarang apakah boleh kita mempercayai begini? Kaidah mempercayai ini adalah dibahas dalam bab ilhamat. Jika ada seorang soleh wali lalu berkata tentang sebuah kejadian, maka jika omongannya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka Anda bebas, mau dengar boleh, mau tidak juga boleh. Ngomong tapi tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya orang itu berkata, aku lihat di gunung sana, orang soleh, di gunung sana ada 60 harimau. Yang ngomong orang soleh, 60 harimau bertentangan dengan syariat atau enggak? Ya enggak ada urusan, benar juga Anda berikan. Kalau Anda percaya silakan, tidak percaya juga silakan. Tapi kalau omongannya, aku telah mendapatkan ilham bahwasanya besok kalian boleh minum khamr, nggak boleh dengar. Ilham itu dibahas, ilhamnya para ulama, para solihin. Itu ilham bukan hujjah. Tidak boleh tidak wajib kita mengikuti ilham omongan ulama selagi tidak ada sandaran dari Quran dan hadis Nabi atau hujjah yang kuat yang dibalikkan pada Quran dan hadis Nabi. Namanya ilham. Ilham itu boleh dipercaya kalau memang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Kalau bertentangan dengan syariat nggak boleh. Kemudian diberitakan bahwasanya hari ini adalah ada musibah. Anda boleh percaya dan Anda boleh tidak percaya kok. Nggak percaya nggak ada masalah karena bukan dari Nabi kok. Kemudian setelah itu, kalau ternyata Anda percaya, tentunya Pak, dasar kepercayaan Anda itu apa? Dia adalah orang soleh. Kalau orang soleh mendapatkan kabar, bukan wahyu, nggak ada wahyu hanya untuk Nabi saja. Itu seperti digambarkan pada suatu ketika ada tentang mimpi. Kalau ada mimpi jelek, apa yang hendaknya kau lakukan? Kalau kita mimpi jelek, idza ra'a ahadukum, kalau salah satu dari kalian melihat ma yakrahuhu, apa yang ia tidak senang, mimpi jelek, falyanfath, dia meniup 3 kali, meludah tanpa keluar air ludah 3 kali, walyasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah, wa min syarri ma ra'a, dari kejelekan yang dilihat.
jika dalam mimpi itu sebuah kejelekan, maka hendaknya kita noleh, bangun noleh, kemudian dia mengeludah tanpa keluar ludah, nafatha 3 kali, lalu berlindung kepada Allah dari minasyaiton, dari syaitan, wa min syarri ma ra'a, dari kejelekan yang dilihat. Loh, boleh kita minta perlindungan dari kejelekan yang kita lihat, apalagi jika yang dilihat dimimpikan oleh seorang soleh. Misalnya hari ini ada sesuatu yang jelek, kita boleh berlindung dari kejelekan tersebut, dan berlindung kepada Allah tentunya dengan berdoa. Wal yanqal ila janibil akhar, kemudian suruh miring, berpindah. Jadi kalau Anda mimpi jelek, Anda pernah mimpi jelek kan? Dalam tidur mimpi jelek, bangun kaget, gemeteran, alhamdulillah itu mimpi. Sejelek-jelek mimpi itu paling enak saat bangun, sudah gitu aja, jangan pusing. Kemudian setelah itu 3 kali kemudian setelah itu 3 kali na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan ya Allah, kemudian minta perlindungan, ya Allah lindungi kami dari kejelekan yang aku lihat, mimpi yang aku lihat. Kalau mimpi jelek, doa fa innahu la tadurruh, karena fa innaha la tadurruh, karena ru'yah yang dilihat tadi tidak akan membahayakan. Mimpi adalah mimpi, cuman berlindung kepada Allah boleh-boleh saja, tapi hanya dengan cara yang disyariatkan. Makanya kalau ada misalnya berita hari Rabu itu adalah begini-gini, siapa yang ngomong? Kalau orang soleh, Anda percaya tentunya cara berlindungnya untuk kita berlindung, ya cara berlindungnya yang diajarkan oleh Allah, misalnya sedekah, melakukan sholat agar kita jauh dari sholat, untuk kita memohon kepada Allah setelah sholat, apakah namanya sholat hajat dan sebagainya. Tapi dengan cara yang lain-lain, bukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Sebatas tentunya ilham itu kita patuhi selagi tidak bertentangan dengan syariat. Dan Anda tidak wajib percaya dengan ilham seorang wali sekalipun, nggak wajib. Katanya wali kutub dia dapat ilham, nggak wajib, bukan hujjah. Makanya dalam urusan rebuh wakasan ini, yang tidak mau ya nggak apa-apa, ya, yang nggak mau juga nggak boleh mengatakan Rasulullah. Katakan dalam mimpi. Sebab apa? Kalau sudah Rasulullah berkata, kita wajib patuh. Kalau dalam mimpi, ya urusanmu. Kalau ada seorang mimpi ketemu Rasulullah, ya kita tidak boleh patuh dengan urusan mimpi. Kalau seandainya kita bermimpi ketemu Rasulullah, lalu Rasulullah memerintahkan, di saat bangun dilihat dulu perintahnya. Kalau perintahnya Rasulullah dalam mimpi sesuai dengan syariat zahirnya, ya kita boleh patuh. Tapi yang dipatuhi bukan mimpi, tapi yang dipatuhi adalah syariat zahir. Misalnya dalam mimpi Rasul berkata, wahai umatku, bayar zakat ya. Bangun, bayar zakat. Mana Anda katanya kaya raya, betul, bayar zakat atau tidak? Bayar zakat. Tapi kita bayar zakat karena mimpi atau karena syariat zahir? Syariat zahir, bukan karena mimpi. Selesai. Supaya kita tidak berlarut-larut dalam urusan mimpi. Ilham bukan hujjah, cuman selagi tidak bertentangan dengan syariat, Anda boleh mempercayainya. Wallahu a'lam bissawab.